Suara seorang gadis cantik terdengar begitu merdu di telinga laki-laki yang kini sedang berada di atasnya. Suara penuh mereka di kamar mewah yang sangat luas itu. Pria tampan itu menutup matanya dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Gadis cantik itu sudah mulai sampai di puncak dan mereka sama-sama menghela nafas, menandakan telah terjadi yang sangat melegakan. Pria itu menghela nafas dan langsung beranjak bangun dari tidurnya. Gadis itu membuka matanya dan melihat kekasihnya sedang memakai kembali pakaiannya. "Pak, kamu mau kemana?" tanyanya. Namun pria itu tak menjawab pertanyaannya dan terus fokus pada pakaiannya. Gadis itu pun juga bangun dari tidurnya dan memegang lengan kekasihnya dengan lembut. "Cenopa," gumamnya. Chen kemudian menoleh dan menatap kekasihnya tajam. "Ya Choyen, bisakah kau diam? Aku sedang tidak ingin berdebat sekarang," serunya tak kalah tinggi. Ian sedikit tersentak kaget. "Aku hanya ingin tahu kenapa akhir-akhir ini kamu terasa berbeda, Opa. Aku sudah menuruti semua keinginanmu. Tapi kenapa kamu terus cuek padaku?" Ucapnya pelan sambil sedikit menunduk. "Sudahlah," cetus Chen dan langsung beranjak pergi meninggalkan gadis itu. Air mata Yen menggenang menatap punggung pria yang sudah menjadi kekasihnya selama 5 tahun itu tiba-tiba berubah menjadi dingin kepadanya. Ian menyiapkan sarapan tonsin sebelum kedua kerja, namun pria itu belum keluar dari kamarnya. Meski hanya menjadi pasangan kekasih, mereka sudah tinggal bersama di sebuah rumah mewah dan luas. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar di negara ini. Ian pelan membuka pintu kamar yang cukup besar itu dan melihat Jen ternyata sudah bangun. Terlihat pria itu sedang menelpon di balkon kamarnya. Ian pun mendekat dan samar-samar mendengar suara pria itu. "Baiklah, nanti malam aku akan menjemputmu." Suara Jen terdengar sangat lembut di telepon itu membuat Ian yang mendengarnya sedikit curiga. Setelah selesai menelpon, Jen pun berbalik dan kaget begitu melihat Ian sudah berada di belakangnya. "Hai, kok mengagetkanku saja? Siapa yang menelpon tadi, Opa?" tanya Ian dengan tanpa diidolakan. Jen melangkah turun dari tangga dan diikuti oleh Yen di belakangnya. Dia menatap punggung pria tinggi itu yang terus melangkah menuju pintu keluar dan tidak menuju ke meja makan. "Opa, kamu tidak sarapan?" tanya Yen. "Tidak," jawab Yen singkat tanpa menoleh ke arah lawan bicaranya. Dada Yen semakin terasa sesak. Selama 5 tahun bersama, baru kali ini Jen tidak memakan sarapan buatannya dan tidak mencium kanannya sebelum berangkat ke kantor. Ian menoleh dan menatap langkah mobil mewah berwarna merah itu. Tak lama seorang pria pun keluar dari mobil itu dan langsung menghampirinya. "Maaf Nona, saya mau menanyakan alamat," ucap pria berkacamata hitam itu pada Yen. "Oh ya, boleh," jawab Yen. "Anda tahu alamat ini kan Nona? Benarkah ini komplek perumahan yang ada di alamat itu?" Pria itu langsung mengucap, "Terima kasih Nona." "Sama-sama Tuan," ucap Yen tersenyum ramah kemudian kembali masuk ke dalam rumah.
Di dalam mobil mewah itu juga ada seorang pria yang sedang memperhatikan Yen. Pria itu menatapnya hingga gadis itu menghilang masuk ke dalam gerbang. Supir pribadinya tadi bertanya pada Yen pun kembali masuk ke dalam mobil. Gadis itu sudah memberitahu alamat rumah baru Anda, Tuan. Pria itu menghela nafas. Tentu saja aku tahu Jen selalu memposting foto mereka bersama di media sosial. Kajal lanjutkan perjalanan. Ian menunggu Jen pulang dari kantor. Dia duduk di meja makan sembari menatap makan malam sudah disiapkannya. Jam sudah menunjukkan angka pukul 10 malam dan masakan sudah mulai dingin. Ian menghela nafas panjang dan membuka ponselnya sembari menunggu pria itu pulang. Di foto itu terlihat mereka sedang berada di sebuah klub malam. Ian juga melihat Jen ada di dalam foto itu, namun yang membuatkan ia seketika mengkerut adalah ada tangan kecil seseorang yang terlihat rangkul leher Jen, namun wajah tidak kelihatan karena foto itu sudah dipotong terlebih dahulu sebelum diupload. Ian yakin jika itu adalah tangan seorang perempuan dari bentuk badan dan kemulusannya. Perasaan gadis itu semakin tak enak. Ia pun memutuskan untuk menyusul Jen ke klub itu karena kebetulan Jongkok juga menulis di caption nama klub tersebut. Bodo amatlah, biar ketahuan saja sekalian. Aku sudah sangat bosan dengannya. Daus Jen sembari bersandar pada sofa. Bosan kenapa? Karena sudah pacaran selama 5 tahun dan tinggal bersama. Kau pada juga sering melakukan itu dengannya kan? Sahut Jimin yang duduk di samping Jongkok. Asal kalian tahu saja ya, jika bukan karena ayahnya yang selalu memintaku untuk memacari putri bungsunya itu, aku juga tidak ingin menjadikannya sebagai kekasih. Jawab Jen santai. Ira rasanya manis karena pria tampan yang duduk di sampingnya itu. Dia juga sebenarnya menyukai Jen, hanya saja ia terlanjur menjodohkan pria ini dengan Yen. Tapi menurut Yen, sebelum janurku yang melengkung, dia masih ada kesempatan untuk mendapatkan Jen. Ada saja selama ini ayahmu yang memilihmu untuk bersamaku, pasti aku sudah menikahimu dari dulu. Guman Jen. Iran malu sudah dari bidang Jen. Benarkah? Gumannya lembut. Jen tersenyum tipis lalu melentarkan ciumannya pada Yen. Jongkok dan Jimin yang memperhatikan adegan mereka pun hanya geleng-geleng kepala. Tamparan kelas pun menarik pipi mulus. Seperti itu, kenapa kamu tega melakukan semua ini? Setelah semua yang kita lalui selama 5 tahun, ternyata kamu selingkuh dengan kakakku sendiri. Teriak mulai menangis. Gadis itu lalu melihat ke arah kakaknya yang hanya diam di samping Jen sembari memasang wajah datar tanpa ada rasa bersalah. Oni, kenapa kamu seperti ini padaku? Salahku apa? Tanya Yen. Yen mengepal tangan dan sudah tidak tahan dengan ocehan Yen. Dia langsung bangun dari duduknya lalu menarik kasar tangan Yen keluar dari ruangan itu. Jen mencengkram kuat pergelangan tangan gadis itu lalu mendorong tubuh Yen dengan kasar. Yen hendak terjatuh di lantai, namun
Berdebat dengan itu, dia juga menabrak seseorang di belakangnya. Ian mengangkat wajahnya melihat sosok pria tinggi sedang berdiri di belakangnya. Maaf, ucap Ian pelan. Taehyung, kenapa kau baru datang? Tae jongkok di dalam ruangan. Lepas sakit, Ian berusaha melepaskan cengkraman kuat pria itu. Dia menoleh dan menatap Ian. Gadis itu terlihat sedang menangis dan kesakitan. Dia pun memutuskan untuk mengikuti Jin dan Ian. Dia melihat Jin membawa Ian ke sebuah lorong yang cukup sepi dan pencahayaan. Tangis Ian kembali pecah. Dia benar-benar hancur mendapat perlakuan seperti ini dari pria yang dicintainya itu. Jin mencengkeram pipi Ian. Kuat beraninya kau menamparku di hadapan teman-temanku. Asal kau tahu ya, selama ini aku tidak pernah mencintaimu. Desisinya penuh penekanan. Dan tolong beritahu pada ayahmu kalau aku sudah tidak ingin bersamamu lagi. Aku tidak ingin sebagai pasangan. Ya terus bergantung pada alat pendengar seumur hidupnya. Aku malu Ian. Ayahmu itu sangat licik. Dia memiliki 3 putri, tapi dia memberikanku putri yang paling buruk. Putri yang dan memiliki aku pewaris Narendra grup. Kau tidak pantas bersanding denganku Ian. Seru Jin panjang lebar. Ian hanya bisa menangis mendengar kata-kata menyakitkan dari mulut pria itu. Mulai sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dan kau harus secepatnya kemas barang-barangmu dan pergi dari rumahku karena mulai besok kamu akan tinggal bersamaku, tambah Fredo. Lalu mulai beranjak pergi meninggalkan Ian di sana. Setelah jam sudah lewat, Tae pun kembali ke arah Ian. Dari gadis itu pelan berdiri dan melangkah lemas pergi dari tempat itu. Tae menatap pengunjung lakat. Setelah gadis itu menghilang dari pandangannya, dia pun memilih untuk kembali ke ruang tempat teman-temannya berkumpul tadi. Dan saat dia berbalik, Tae tanpa sengaja melihat sesuatu tersangkut di kancing kemejanya. Dia langsung mengambil benda itu dan ternyata adalah sebuah alat bantu pendengaran. Taeyong kembali ke ruangan tempat mereka janji berkumpul. Maaf, barusan aku ke toilet. Kim Taeyong, kapan kau pulang dari Amerika? Tanya Jongkook. Kemarin aku disuruh mengurus perusahaan ayahku yang di sini. Jawab Taeyong pada teman-teman lamanya. Sudah sangat lama ya kita tidak kumpul-kumpul seperti ini, sahut Jin. Kau pura-pura selama 5 tahun? Jin nanya. Dia hanya aku jadikan karena sayang sekali jika dan sekarang aku menyukai kakaknya. Dia kemudian melihat sosok wanita yang sedang duduk di samping Jin. Apa kau tak merasa bersalah pada adikmu? Tanyanya pada Yiren. Sudah jangan bicarakan itu lagi. Gimana denganmu Tae? Apakah kau sudah mempunyai kekasih? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja seorang Kim. Tae sudah memiliki kekasih. Benar kan Tae? Sahut Jongkook menatap Taehyung lekat. Pada sekelas Taehyung pasti memiliki TV yang di atas rata-rata, tapi sepertinya kamu cocok dengan kakakku.
Mau aku kenalkan dengan kakak pertamaku. Teo manggilnya pelan. Aku masih belum ingin memiliki pasangan, jawabnya pelan. Belum ingin apa? Belum bertemu dengan yang sesuai keinginanmu, hukuman Jin. Teo tertawa. Mungkin dua-duanya. Tepat tengah malam, Jin pulang ke rumah dan tentunya pria itu pulang bersama dengan Yeren. Jin masuk ke dalam kamar dan terlihat Yeren sedang memasukkan semua pakaiannya ke dalam sebuah koper besar. Setelah selesai memasuk semua pakaiannya, dia pun melepas kalung dan gelang pemberian Jin dulu untuknya. Dia pun melangkah pelan menuju pintu keluar, melewati Jin yang sudah berdiri tanpa melihat wajahnya sedikit pun. Jin menatap punggung gadis itu lega. Ia menuruni tangga sembari membawa koper besarnya. Dia pun melihat kakak keduanya, yaitu Yiren, sedang duduk di sofa ruang tamu. Gadis itu tersenyum tipis karena tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Yiren bangun dari duduknya, kemudian menghampiri Yen. Aku tak bermaksud menyakitimu, adikku sayang, tapi Jen sendiri yang bilang padaku kalau dia sebenarnya tidak mencintaimu selama ini. Dia mencintaiku. Kita tidak bisa memaksakan perasaan seseorang, kan? Kalau begitu kamu harus menerima semua kenyataan ini. Coba Jaren tersenyum tipis lalu melangkah menaiki tangga menyusul Jin yang sudah berada di kamarnya. Yang keluar dari gerbang tinggi rumah itu, dia terus mengusap air matanya di pipi yang terus keluar. Yang menelan napas panjang dan langsung beranjak pergi dari rumah itu. Sebenarnya dia masih tak menyangka dengan semua ini. Bayangkan saja, Jin telah membawanya selama 5 tahun lebih. Theo menatap Yen dari kaca spion mobilnya. Karena ini sudah tengah malam, dia pun memutuskan untuk mengikuti gadis itu hingga sampai di tempat tujuan. Yen berjalan dengan lunglai menuju halte bus. Langkah kakinya benar-benar terasa sangat berat untuk pulang ke rumah. Karena saat tiba di rumah nanti, ibu ayahnya pasti sangat kaget dan ujung-ujungnya pasti dia yang disalahkan. Theo memperhatikan gadis itu naik ke taksi yang sudah tiba di sana. Namun karena semua keistimewaan yang dia miliki, dia diperlakukan berbeda di keluarga itu. Dia memiliki dua kakak perempuan yang cantik dan bisa diulang sangat sempurna di mata semua orang. Kedua kakaknya masing-masing dipercaya untuk mengurus beberapa cabang perusahaan milik keluarga, sementara dirinya, dia hanya disuruh mengurus sebuah coffee shop kecil milik almarhum neneknya dulu, tapi tidak apa-apa sudahnya saat ini dia tidak menjadi pengangguran. Ia membuka pintu rumahnya dan benar saja ibunya yang kebetulan sedang mengambil air minum di dapur langsung kaget atas kedatangannya. Yan, kenapa kau pulang? Kau bertengkar lagi dengan Jin, serunya Nyonya Choi pada putrinya. Aku tidak putus dengan Jin, Oma, jawab Yan pelan. Pa, seluruh kakaknya Choi memenuhi ruangan yang luas itu. Kenapa kau putus darinya? Kau berarti sudah melakukan kesalahan yang membuatnya marah, kan? Yan hanya mengangguk pelan. Tuan Choi pun tiba-tiba datang karena mendengar suara istrinya dari lantai bawah. Tuan Choi juga kaget melihat putri bawang ada di sana. Yan, kenapa kau pulang? Aku dan Jen sudah putus saja. Jen bilang lama ini dia mencintai Renoni, bukan aku. Eren
Padahal dia baru saja ingin kujodohkan dengan keluarga yang jauh lebih hebat dari keluarga Narendra Guman Tuan Choi. Tuan Choi lalu menatap suaminya. Keluarga yang lebih hebat dari Narendra? Siapa? Keluarga Chinwa, mereka berpusat di Amerika tapi memiliki banyak cabang di Asia termasuk di negara ini. Terus Tuan Choi. Indonesia menghela nafas panjang. Dari awal aku sudah takut hal ini akan terjadi. Jen sebenarnya tak menyukai Yen. Tidak ada putra konglomerat yang mau bersama gadis yang dengan kekurangan sepertinya. Tuan Choi menatap putri bungsunya lalu menghela nafas. Sungguh disayangkan kalian berpisah. Padahal hubungan kalian sudah berlangsung 5 tahun. Tapi mungkin juga selama itu Jen mencoba untuk mencintaimu dan tidak berhasil. Jadi bersabarlah ya, nanti ayah akan mengenalkanmu pada putra rekan bisnis saya. Ia langsung bilang pelan, aku tidak mau ayah, tidak perlu melakukan itu lagi. Jangan memaksa seorang lelaki agar mau denganku ayah. Aku sudah lelah, aku yakin suatu saat nanti akan ada pria yang mau menerimaku dengan semua kekurangannya yang kumiliki. Terus gadis itu lalu beranjak menuju kamar. Akhirnya kelas lambat pokok adik bungsunya itu. Jangan sedih, lelaki jalan seperti itu memang tidak pantas untuk adik sepertimu. Oni yakin kamu akan mendapat lelaki yang jauh lebih baik dari Chen, hibur Airin. Airin adalah putri bersama keluarga Chen, maka dari itu sifatnya sangat lembut dan bijaksana. Sejak kecil dia selalu menjaga Airin dengan baik dan akan mengajar siapapun yang mengejek adik bungsunya itu. Berhentilah menangis, kamu harus kuat. Guman Airin mengusap pipi yang lembut. Yan pun mengangguk dan Gumawoni ucapnya dengan udara serak. Baunya hanya Airin lah yang paling mengerti dalam kondisinya, sementara Yan dan ibunya mementingkan hubungan bisnis mereka. Sekarang kamu mandi lalu istirahatnya, lupakan semua yang berkaitan dengan Jen Araso. Ucap Airin memegang kedua bahu adiknya. Jen mengangguk dan kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ian menggigit bibir bawahnya, air mata pun kembali keluar. Dia pikir Chen berbeda dengan lelaki lainnya dan akan menerima segala kekurangannya. Tapi semua itu salah, yang dilakukan Chen justru lebih menyakitkan. Ian kemudian mengusap kedua telinganya, namun keningnya langsung mengkerut begitu merasakan alat pendengarnya tidak ada di telinga sebelah kanan. Kemana alat pendengarku yang satunya? Guman Ian menoleh ke sekelilingnya mencari benda yang hilang itu. Keesokan harinya seperti biasa, setiap hari Ian pergi ke sebuah cafe shop milik almarhum neneknya. Tempat itu tidak terlalu besar sehingga dia hanya punya 2 orang pegawai perempuan bernama Yuki dan Kimi. Kedua pegawainya itu sangat baik dan rajin, beruntung sekali Ian menemukan orang-orang yang baik sebagai teman kerjanya. Sembari menemukan staf yang datang, Ian membantu para pegawainya membersihkan meja-meja dan lantai. Kebiasaan ajab yang singkat sembari tersenyum tipis. Yuki hanya mengangguk pelan, padahal sebenarnya dia tahu pasti sudah terjadi sesuatu pada Ian. Seorang pria tinggi dan tampan masuk ke cafe shop itu, matanya langsung melihat sekitar, perhatikan tempat yang sedang dia kunjungi.
Wana ingin bertemu dengannya Nona Choi. Tunggu sebentar, Tuan akan saya panggilkan. Ucap Kimi langsung menuju ke salah satu ruangan yang ada di belakang. Tak lama seorang gadis berparas sangat pun keluar dari ruangan itu. Gadis itu menatap pria tinggi yang sedang berdiri di hadapannya. Ia mendekat menghampiri pria tampan yang sepertinya dia pernah bertemu dengannya. Anda ingin bertemu dengan saya, gumannya? Pria itu duduk di salah satu kursi yang memang sudah disediakan di sana. Ian masih mematung menatap gerak-gerik orang itu. Kenapa hanya berdiri? Duduklah di sini, ucap pria itu menyuruh Ian agar duduk di samping. Ian pun pelan duduk dengan menjaga caranya dengan pria asing itu. Perkenalkan, namaku Kim Taeyong. Kalau boleh, bisakah aku tahu namanya Nona Choi? Namaku Choi Yen. Apa yang ingin kau bicarakan padaku? Taeyong pun mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya. Ini punyamu kan? Ya, benda itu tersangkut di kancing kemejaku saat kau menabrakku kemarin. Oh, kau mau? Hukuman Ian mengambil alat bantu dengarnya dari tangan Taeyong. Taeyong perhatikan gadis itu juga dari jauh. Ian terlihat sama sekali dengan kebanyakan gadis lainnya, namun jika dia lebih dekat lagi, ternyata gadis ini sedikit berbeda. Kedua telinga terpasang alat bantu dengar dan mungkin inilah penyebabnya cinta mencintai gadis itu. Tapi dilihat dari raut wajahnya, gadis itu terlihat baik dan polos. Di sini biar ku pasangkan, ku mati mengambil alat bantu pendengaran itu dari tangan Yen. Tidak usah, aku bisa memasangnya. Rencana aku juga bisa memasangnya agar lebih erat lagi dan tidak mudah jatuh. Tambah Taeyong mulai mendekatkan caranya dengan Yen. Taeyong pernah memasangkan alat itu di telinga kanan Yen, sementara gadis itu hanya dia mematung. Ia hanya mengaku dan pelan menanggapinya. Kenapa kau tak bekerja di salah satu kantor milik ayahmu seperti keluarga kamu itu? Tanya Taeyong berhasil membuat itu akhirnya melihat ke arahnya. Kenapa semata itu pun akhirnya bertemu dan saling menatap lekat. Dari mana kamu tahu tentang keluargaku? Tanya Yen. Taeyong tersenyum tipis. Siapa yang tidak tahu keluarga Choi? Semua orang pasti mengenal dan tahu tentang keluargamu. Shinja, tanya Taeyong sekali lagi agar terkesan kaget, padahal tentu saja Taeyong tahu kalau jawaban dari gadis itu adalah bohong. Ian mengangguk pelan, kamu temannya Jin kan? Dia mengangguk, nih ya, aku teman lamanya, kami sudah berteman sejak kecil. Ia lalu mengalihkan pandangannya, oh jawabnya pelan dari penampilan Taeyong dan kendaraan yang dia bawa. Pria ini pasti bukan orang biasa, dia pasti golongan orang-orang konglomerat seperti Jin. Ia sudah memutuskan untuk tidak dekat dengan mereka yang memiliki harta banyak. Dia sudah trauma bagi orang-orang seperti itu yang mementingkan ego dan jabatan serta mereka tak pernah mau menerima kekurangan seseorang. Contohnya seperti yang terjadi pada dirinya saat ini. Dulu aku hanya anak dari supir pribadinya, jadi kami berteman sejak kecil. Jin mau berteman dengan anak supirnya. Dia mengangguk, waktu itu dia masih kecil, jadi tidak tahu apa-apa. Apa benar kamu seorang sopir? Tapi dari penampilan dan kendaraan yang kamu bawa, kamu tak terlihat seperti itu. Dia melihat outfit sendiri, kemudian tertawa.
Wah, aku mengira orang kaya ya, ini baju majikanku yang aku pakai dan itu mobilnya. Kebetulan aku disuruh membeli sesuatu dan aku mampir ke sini sebentar. Jaja, tapi wajahnya tak terlihat seperti seorang sopir. Kau terlihat seperti bos besar yang dingin mencabian menatap Theo lekat. Kalau gitu, aku tak tahu memang wajahku ini sangat sudah tampan dari lahir. Siapa, siapa tahu putri konglomerat seperti Motain berteman dengan sopir yang miskin sepertiku. Ia langsung menghilang. Sungguh aku tak apa-apa, aku justru lebih suka berteman dengan orang yang biasa-biasa saja. Aku sudah tayin lekat dengan orang-orang. Alistair yang terangkat, menurutku mereka hanya mementingkan jabatan dan ego. Mereka sendiri sekaligus berkata bisa menerima kekurangan seseorang. Guman Ian pelan. Ian melah nafas panjang nih, aduh di lingkunganmu, tapi tidak di lingkunganku. Orang-orang di sekitarku hanya menganggapku orang yang berguna dan cara mereka memperlakukanku saat berbeda dengan kedua kakakku. Theo menatapi lekat, jadi itu sebabnya kamu tak dekat dengan orang konglomerat lagi. Ian tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Aku masih trauma dengan kejadian kemarin, mulai sekarang aku hanya ingin menemukan orang yang mau menerima semua kekurangan yang ada pada diriku. Aku tak peduli mereka kaya atau tidak, aku hanya ingin orang yang bisa menghargai keberadaanku. Itu saja sudah cukup. Dia berdiam dan menatap. Kalau gadis itu, kalau begitu kita bisa berteman karena aku hanyalah seorang sopir. Aku tidak mungkin trauma pada sopir sepertiku kan. Dia tersenyum dan lalu mengangguk pelan. Biarnya aku malah curhat, tapi terima kasih sudah mau mendengarkan curhatku karena aku tak tahu lagi ingin bicara pada siapa. Bicara santai saja, mulai hari ini kau boleh cerita apapun padaku. Aku akan menjadi pendengar yang baik, ucap Theo tersenyum manis pada gadis itu. Gemawa balas Ian menatap Theo lekat dan tak kenapa dia merasa sangat nyaman dan berada di dekat pria itu hingga mampu membuatnya mencurahkan isi hatinya selama ini. Dia sangat sulit mengungkapkan pada orang lain dan akhirnya sekalipun, tapi pria ini terasa berbeda.